Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung video saya sebelumnya tentang transaksi antar perusahaan afiliasi intercorporate transfers, penjualan atau pembelian persediaan. Video sebelumnya adalah penjualan arus ke bawah, perusahaan induk kepada perusahaan anak. Pada video kali ini, penjualan arus ke atas, perusahaan anak kepada perusahaan induk. Ada dua contoh nanti. Yang satu, apabila kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak 100%. Yang kedua, atau contoh 4, ya, contoh 3 itu untuk yang pertama, contoh 4 itu untuk yang kedua, apabila kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak kurang dari 100%. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh 3, penjualan persediaan arus ke atas. Penjualan persediaan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk memiliki 100% saham perusahaan anak. Misalnya pada tanggal 29 Desember 2014, PT Induk memiliki 100% saham-saham yang beredar pada PT Anak yang dibeli seharga nilai buku saham sebesar 500 juta. Pada tanggal 5 September 2015, PT Anak membeli barang dagangan seharga 20 juta dari salah satu supplier. Tanggal 6 Oktober 2015, PT Anak menjual barang dagangan tersebut kepada PT Induk seharga 22 juta. Ada kenaikan 2 juta. Sampai dengan akhir periode akuntansi, barang dagangan tersebut belum berhasil dijual oleh PT Induk. Data persediaan barang dagangan PT Induk menyebutkan saldo 200 juta. Dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya barang dagangan yang dibeli dari PT Anak 22 juta. Maka ini gambarannya, ya. Jadi PT Anak membeli dari PT X, ya, lalu PT Anak menjual kepada PT Induk pada tanggal-tanggal tersebut dengan angka-angka tersebut yang ada dalam gambar. Silahkan diamati. Ya, maka jurnal eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi nilai persediaan. Ya, persediaan diturunkan 2 juta, ya, karena hanya sekedar pindah tempat, masa berubah dari 20 juta menjadi 22 juta. Jurnalnya saldo laba PT Induk debit 2 juta, persediaan barang dagangan kredit 2 juta. Lalu berikutnya, mengeliminasi investasi saham, modal saham, dan saldo laba biasa. Modal saham misalnya 400 juta, misalnya. Lalu saldo laba PT Anak 110 juta misalnya, lalu investasi saham PT Anak misalnya 510 juta. Jadi misalnya sudah ada kenaikan 10 juta. Nah, ini misalnya, angka-angka ini misalnya, ya. Jadi karena data di contoh ini tidak lengkap, saya tidak bisa mengatakan 110 dari mana dan seterusnya, ya. Apabila perusahaan menggunakan metode ekuitas, berarti pengakuan terhadap laba atas penjualan barang dagangan tidak saja pada catatan akuntansi PT Anak, melainkan juga pada PT Induk telah mengakui seluruh jumlah laba tersebut karena 100% itu, ya. Maka posisinya seperti ini, ya. Eliminasinya, persediaan di PT Induk ini 200 juta ini diturunkan 2 juta menjadi 198. Investasi saham 510 juta dieliminasi, ya. Saldo laba PT Induk 500 juta dieliminasi 2 juta. Modal saham PT Anak yang 400 juta dieliminasi keseluruhan karena 100%, ya. Saldo laba PT Anak 110 dieliminasi 110. Demikian jelas, ya. Jelas, ya. Berikutnya contoh 4 kalau kepemilikannya kurang dari 100%. Misalnya pada tanggal 29 Desember 2014 PT Induk memiliki 60% saham-saham yang beredar dari PT Anak yang dibeli seharga nilai buku saham 300 juta. Pak, bagaimana kalau belinya di atas nilai buku saham, di bawah nilai buku saham? Yang seperti itu sudah ada di video saya sebelumnya. Ya, ini biar sederhana karena fokus kita tidak di situ, ya. Biar lebih sederhana, maka contoh di sini mengambil contoh yang sederhana di mana harga belinya sama dengan nilai buku saham. Pada tanggal 5 September 2015, PT Anak membeli barang dagangan seharga 20 juta dari salah satu supplier. Tanggal 6 Oktober, PT Anak menjual barang dagangan tersebut kepada PT Induk seharga 22 juta. Sampai dengan akhir periode akuntansi, barang dagangan tersebut belum berhasil dijual oleh PT Induk. Data persediaan barang dagangan PT Induk menyebutkan saldo 200 juta. Dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya barang dagangan yang dibeli dari PT Anak yang harganya 22 juta tadi, ya. Nah, gambarnya seperti ini, ya.
Jadi gambarnya seperti ini, bedanya kepemilikan PT Induk atas saham perusahaan anak kurang dari 100%. Berapa persen tadi? 60%. Oke. Nah, jika perusahaan menggunakan metode ekuitas, maka pada catatan akuntansi PT Induk telah diakui bagian atas laba dari barang dagangan tersebut sebesar 1.200.000. 60% dari 2 juta. Perusahaan anak kan sudah mengakui laba 2 juta. Pengakuan laba yang 2 juta, kalau pakai metode ekuitas, angkanya juga lari diakui oleh PT Induk, karena metode ekuitas. Tetapi diakuinya cuma 60%. Oleh sebab itu, akun tandingan dari pengurangan nilai persediaan barang dagangan sebesar 2 juta, terdiri atas akun saldo laba PT Induk 1.200.000, dan saldo laba PT Anak sisanya 800 yang merupakan hak atas bagian laba pemegang saham minoritas. Maka eliminasinya saldo laba PT Induk 1.200.000 debit, saldo laba PT Anak 800.000 debit, persediaan barang dagangan kredit 2 juta. Lalu berikutnya mengeliminasi investasi, modal saham, dan saldo laba. Jurnalnya seperti ini. Ya, investasi sahamnya 306, ya. Modal saham PT Anaknya yang 400 juta tadi berarti dieliminasi 60%, 240 juta. Yang saldo laba 110 juta dieliminasi 60%, 66 juta. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Kalau saudara suka, boleh tekan like. Yang belum subscribe, boleh tekan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.